إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Rabbul Alamin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita senantiasa bertakwa kepadanya dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya dimanapun kita berada, kapanpun kita. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah solusi bagi seluruh masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, sesungguhnya manusia telah diberikan apa saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan ini. Berbagai macam yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, halal hukumnya bagi manusia untuk memanfaatkannya, baik itu di daratan maupun di lautan. Dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah sedikit dibandingkan dengan halal yang begitu banyak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan yang sedikit tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan ketakwaan dari kita semua. Nabi Adam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya, tetapi surga itu untuk kita adalah negeri tanpa ujian. Nabi Adam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makanan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan apa saja untuk dimakan oleh Nabi Adam dan juga istrinya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan satu makanan saja yang disebut oleh iblis dengan syajaratul khuldi, yaitu buah kekekalan. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menjadikan satu buah saja yang dilarang untuk didekati. Akan tetapi dengan tipuan iblis dan juga keinginan Nabi Adam untuk menjadi manusia yang kekal memiliki kejayaan di surga, Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan Nabi Adam untuk memakannya. Maka kita di dunia, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada berbagai macam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita ada yang terjerumus di dalam apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala membuka peluang yang sangat besar untuk hamba-hambanya yang melakukan perbuatan buruk, yang bekerja di tempat yang buruk, di tempat yang haram, dan juga memakan harta-harta haram untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana taubatnya Nabi Adam setelah memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diampuni dan juga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak seperti itu, maka menjadi orang yang sangat rugi, seperti ruginya iblis ketika dia salah tetapi dia tidak merasa salah, bahkan menyombongkan diri, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melaknatnya dan menjauhkannya dari rahmatnya serta mengekalkannya di dalam neraka yang begitu dahsyat azabnya. Demikian juga manusia, jamaah, ketika dia melakukan hal-hal yang buruk, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibukakan pintu taubat oleh Allah. Banyak orang yang mengingatkan, Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan berbagai macam kejadian-kejadian agar dia ingat lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tetapi ternyata kejadian yang dia alami tidak membuat dia kapok, tidak membuat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini sangat patut untuk dihukum oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu bir rahmatillah. Hamba-hambaku yang melampaui batas kepada dirinya sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semuanya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah mengampuni apa saja yang kita lakukan selama kita mau kembali kepadanya, selama kita menyesali perbuatan dosa kita dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan menjadi orang-orang yang tertipu. Sesungguhnya dunia ini adalah negeri yang banyak sekali tipu dayanya. Bahkan hijau-hijau yang kita lihat, pemandangan yang kita lihat, semua hanyalah tipuan. Apa maksudnya tipuan? Karena ini adalah kesenangan yang sangat sementara jamaah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim, bukan cuma 2 tapi banyak sekali, lebih dari 3 jamaah, untuk meyakinkan kita, untuk memahamkan kita bahwasanya dunia ini sangat sebentar. Dan juga Nabi SAW mengatakan, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, umur umatku itu sekitar 60-70, wa aqalluhum yajuzu dzalik, dan sedikit sekali yang melampaui umur segitu jamaah. Berapa umur kita? Dan teman-teman kita sudah satu persatu sudah tidak ada. Tetangga kita juga demikian, satu persatu mereka sudah tidak ada. Apakah kita sudah merasakan begitu indah dunia ini sehingga kita lupa dengan akhirat Allah Subhanahu wa taala? Kita telah melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan janganlah kalian tertipu oleh syaitan yang suka tertipu. Inna syaitana lakum adu, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah dia itu sebagai musuh yang nyata. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, sesungguhnya setan itu mengundang teman-temannya untuk mengisi neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Kalau sekarang belum terasa jamaah, kalau sekarang belum terasa, nanti ketika kita meninggal dunia, maka kita akan mengetahui bahwasanya apa yang dijanjikan oleh Allah semuanya adalah benar. Alhaakumut takatsur, alhaakumut takatsur, berlomba-lomba memperbanyak harta, memperbanyak apa yang kita miliki, telah melalaikan kita. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu memasuki kuburan. Sampai kita mati barulah kita sadar ternyata selama ini yang kita perlombakan itu tidak berguna jamaah. Kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak. Kalian akan mengetahui dan sungguh kalian akan mengetahui, ya, dan seterusnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dalam Al-Qur'an mengingatkan kita hidup kita hanya sementara. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Maka salah satu persiapan
yang sangat bagus untuk kita lakukan, membersihkan diri dari dosa-dosa yang selama ini kita lakukan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair. Satu Ramadan menuju Ramadan yang lainnya ada penghapus dosa. Ya, ada penghapus dosa, tapi ada syaratnya jamaah. Idza jtunibatil kabair. Kalau dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Ya, karena dosa besar itu tidak bisa dihapus kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin mendapatkan keberuntungan di bulan Ramadan, maka hendaklah dia cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, melupakan dosa-dosanya, tidak mengerjakan lagi, dan mengganti dirinya sebagai pribadi yang baik, pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan harta kekayaan kita. Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan supaya kita menjadi hamba yang baik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap rangkaian ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan adalah untuk membentuk kita menjadi hamba-hamba yang baik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, mereka tidaklah berdosa atas apa yang mereka makan, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala belum mengharamkan khamr, maka orang-orang yang beriman dari kalangan para sahabat mereka menenggak khamr, bebas mereka karena hukumnya apa? Halal, belum haram. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya, muncul hukum baru yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mereka mempertanyakan bagaimana kondisi tubuh mereka yang diisi dengan sesuatu yang haram, entah itu khamr ataupun riba ataupun harta-harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Idza mattaqaw wa amanu, kata Allah, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun. Mereka tidak berdosa selama mereka bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Allah serta berbuat baik. Kalau tidak tahu, maka dia mendapatkan uzur. Tapi setelah tahu, tidak ada uzur kecuali dia harus bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin kita menjadi jiwa yang bertakwa. Seperti itu juga di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah dengan puasa, dengan ritual ibadah yang lainnya. Demikian juga dengan menyembelih. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah dagingnya, darahnya dari hewan yang kita sembelih berkurban itu jamaah, bukan. Tidak ada yang sampai kepada Allah, walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kita. Allah ingin kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta dengan orang-orang yang bertakwa jamaah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita coba membentuk jiwa kita
menjadi orang-orang yang baik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti ketika keluar bulan Ramadan terwujudlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, diwajibkan untuk kalian berpuasa seperti diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa a'inhum ala ta'diyati amanatihim. Rabbana hab lana a'immatan yuhibbunana Rabbana hab lana a'immatan yuhibbunana wa nuhibbuhum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimis shalah.